Selamat datang di media pembelajaran bersama saya Miok Tiedi. Saya guru SMA Negeri 7 Palangkaraya. Anak-anak, kita bertemu dalam kesempatan yang baru. Kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang kedua, peserta didik dapat memprediksi laju yang berlangsung lebih cepat dari data hasil percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Oke, pada kesempatan sebelumnya kita telah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Anda masih ingat kan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada pembelajaran sebelumnya? Ya, faktor yang mempengaruhi reaksi diantaranya adalah pengaruh konsentrasi, kemudian pengaruh luas permukaan atau ukuran partikel, dan pengaruh suhu, dan juga pengaruh dari katalis terhadap laju reaksi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang faktor yang ketiga, yaitu pengaruh suhu. Pelajaran sebelumnya, luas permukaan atau ukuran partikel pada laju reaksi dipengaruhi oleh teori temukan juga sangat mempengaruhi. Kita akan melihat fenomena berikut ini. Nah, perlu perhatikan bahwa kenapa ya pada saat paman atau bibi sayur membawa ikan itu dimasukkan ke dalam box yang berisi es, atau di swalayan anak-anak pasti pernah lihat ada beberapa box yang berisi makanan atau bahan mentah yang ditaruh dalam suhu pendingin. Konsep seperti itu adalah pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Tujuan memberikan es tersebut pasti tahu bahwa untuk memperlambat terjadinya proses pembusukan. Saat kita membuat air teh atau menyuguhkan air teh, air yang digunakan mesti menggunakan air panas. Air panas itu tujuannya untuk apa? Untuk mempercepatnya gula tadi atau proses osmosis teh yang ada tertentu itu cepat keluar. Untuk memahami lebih jauh tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama gelas kimia, kemudian termometer, tabel effervescent J-School masing-masing masanya 4,9 gram, kemudian stopwatch HP. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengukur suhu. Di sini ada 2 buah air yang sudah diisi di dalam gelas kimia, masing-masing dengan volume yang sama. Yang pertama yang kita ukur adalah air panas. Suhu dari air panas ini adalah 61 derajat Celcius. Kita siapkan tablet effervescent-nya, kita siapkan stopwatch-nya. Yang pertama, air dengan suhu 61 derajat Celcius, kita akan ukur waktunya sampai tablet effervescent J-School ini larut. Nah, tablet effervescent sudah larut pada waktu 1 menit 39,08 detik. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua pada air yang dingin. Kita ukur dulu suhunya. Suhu air yang kedua adalah 30 derajat Celcius.
Dengan masa tablet effervescent yang sama dan volume air yang sama, kita akan coba melakukan percobaan. Sama seperti tadi, kita akan ukur sampai dia melarut. Kita siapkan. Effervescent nya hampir larut semua. Kita tunggu sampai dia larut. Nah, tabel effervescent-nya sudah larut. Dibutuhkan waktu 3 menit, 29 detik untuk dia melarut. Jadi berdasarkan hasil dua percobaan ini, yang suhunya 61 derajat Celcius, yang ini suhunya tadi adalah 30 derajat Celcius. Jadi perbedaan waktu menunjukkan terjadinya proses reaksi berlangsung lebih cepat atau lebih lambat. Reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antara partikel zat yang bereaksi. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang terjadi karena energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada yang bereaksi. Sebelum suatu tumbukan terjadi, partikel-partikel memerlukan suatu energi minimum yang dikenal sebagai energi pengaktifan atau energi aktivasi. Energi pengaktifan atau energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Sebagai contoh adalah reaksi antara hidrogen dan oksigen menghasilkan air seperti yang terdapat di gambar berikut. Ketika reaksi sedang berlangsung, akan terbentuk suatu kompleks teraktivasi. Zat kompleks teraktivasi berada pada puncak energi. Jika reaksi berhasil, maka zat kompleks teraktivasi akan terurai menjadi zat hasil reaksi, sehingga reaksi dapat berlangsung. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antar partikel yang bertumbukan. Terjadi karena partikel-partikel itu selalu bergerak. Dengan peningkatan suhu, energi kinetik dari partikel semakin besar. Hal ini menyebabkan gerak partikel akan semakin cepat dan semakin besar, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan yang lebih efektif semakin besar. Sehingga dalam suatu reaksi, semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksinya. Di samping memperbesar energi kinetik, ternyata peningkatan suhu juga meningkatkan energi potensial. Dengan semakin besarnya energi potensial suatu zat, maka semakin besar terjadinya suatu tumbukan yang efektif, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Dan yang diperhatikan di gambar pada T1 dan T2. Di T1 dan T2 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan suhu. T2 reaksinya berlangsung lebih cepat diakibatkan suhunya lebih besar dan gerakan antar partikelnya semakin lebih cepat. Oke, kita akan mendengarkan penjelasan tentang hasil praktikum. Oke, ini hasil percobaan dari percobaan 1 dan percobaan 2 dengan luas permukaan atau bentuk dari tablet effervescent. Dan ternyata pada hasil percobaan tersebut dengan suhu yang lebih tinggi, reaksi akan semakin cepat. Dengan demikian, suhu sangat memengaruhi laju reaksi. Semakin besar atau tinggi suatu suhu, maka laju reaksi akan semakin cepat. Sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like ya, dan juga subscribe. Oke, selamat bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.